Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Kang Azam Banten, pernah nggak kita mikir begini? Di zaman demokrasi hari ini, semua orang bisa bicara, semua orang bisa janji, semua orang bisa tampil meyakinkan. Tapi pertanyaan paling tajamnya justru ini. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hidup di zaman kita, apa yang akan beliau lakukan? Apakah beliau akan ikut kontestasi kekuasaan seperti yang kita lihat sekarang? Atau justru menolak jabatan karena takut hisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan yang lebih menggetarkan, kita ini siap nggak dipimpin oleh pemimpin yang sejujur dan setegas Umar? Tenang, di video ini kita akan masuk pelan-pelan. Bukan untuk menghakimi siapapun, tapi untuk bercermin sejauh mana kita memahami amanah, keadilan, dan takut kepada Allah dalam urusan kepemimpinan. Yuk, kita mulai. Bayangkan satu hal ini. Seorang pemimpin yang tak pernah kampanye, tak punya baliho, tak bagi-bagi janji, tak cari popularitas, tapi justru seluruh rakyat merasa aman, adil, dan terlindungi. Sekarang pertanyaannya menusuk. Jika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hidup di zaman demokrasi hari ini, apakah ia akan ikut pemilu atau justru menolak kekuasaan? Dan yang lebih menggetarkan, apakah sistem kita siap dengan pemimpin sejujur Umar? Hari ini kita hidup di zaman demokrasi, zaman di mana suara rakyat diagungkan, zaman di mana kekuasaan diperebutkan dengan strategi, pencitraan, bahkan intrik. Kita terbiasa mendengar janji manis, tapi setelah terpilih, yang tersisa seringkali hanya kekecewaan. Padahal dalam Islam, kepemimpinan bukan kehormatan, melainkan beban dan amanah yang akan dihisab. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Di titik inilah kita bertanya, bagaimana Islam memandang kekuasaan dan bagaimana Umar menjalaninya? Umar yang tak pernah mengejar jabatan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah meminta jabatan khalifah. Ia justru takut. Ketika Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu wafat dan menunjuk Umar sebagai penerus, Umar menangis. Bukan karena bahagia, tapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berkata, "Aku berharap keluar dari urusan ini tanpa untung dan tanpa rugi." Sekarang bandingkan dengan hari ini. Berapa banyak orang rela mengorbankan apapun demi kursi kekuasaan? Suatu malam, Umar berkeliling kota Madinah, tanpa pengawal, tanpa protokoler. Ia mendengar tangisan anak kecil dari sebuah gubuk. Ibunya sedang merebus batu, bukan untuk dimakan, tapi untuk menenangkan anaknya yang kelaparan. Umar menangis. Ia berlari ke Baitul Mal, memikul sendiri gandum di pundaknya. Ketika seseorang berkata, "Biarlah aku yang memikulnya, wahai Amirul Mukminin," Umar menjawab dengan kalimat yang mengguncangkan sejarah. "Apakah kau akan memikul dosaku di hari kiamat?" Inilah pemimpin yang sadar bahwa satu perut lapar bisa menyeretnya ke neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." Al-Quran Surat An-Nisa 58. Jika Umar hidup di zaman demokrasi, sekarang kita masuk ke pertanyaan besar. Jika Umar hidup hari ini, apakah ia akan kampanye? Kemungkinan besar ia akan menolak pencitraan. Ia tidak akan memamerkan kesalehan. Ia tidak akan menjual agama demi suara. Umar mungkin tidak viral, tidak populer di media sosial, tapi ia akan adil tanpa kompromi, bahkan kepada keluarganya sendiri.
Demokrasi membutuhkan suara terbanyak. Umar membutuhkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah kalimat yang menghantam nurani. Kepemimpinan yang adil bisa menyelamatkan satu negeri, tapi kepemimpinan yang zalim bisa menghancurkan satu generasi. Dan sekarang, pertanyaannya bukan lagi tentang Umar, tapi tentang kita. Jika Umar hidup hari ini, apakah kita yang siap dipimpin olehnya, atau justru sistem kita yang akan menyingkirkannya? Renungkan itu, karena jawaban itu menentukan masa depan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk mencintai keadilan, membenci kezoliman, dan memilih pemimpin yang takut kepadanya. Amin. Sahabat yang baik, bila sahabat merasakan manfaat dari nasihat dan cerita yang disampaikan, luangkan sejenak untuk subscribe channel Kang Azam Banten. Tekan juga tombol like dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap kali ada kisah baru, sahabat adalah orang yang pertama mendengarnya dan merenungkannya. Dengan terus mengikuti channel ini, insya Allah, sahabat akan mendapatkan inspirasi untuk meningkatkan iman, memperkuat takwa kepada Allah, dan memperbaiki adab dalam setiap langkah kehidupan. Sedikit demi sedikit, dari satu kisah ke kisah berikutnya, kita berdoa agar Allah menuntun kita menuju surganya yang luas. Semoga Allah menjaga hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah di jalan iman dan takwa. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.